Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Prasetyo. Saya asal dari Bekasi dan saya adalah mahasiswa dari STB Ajia dalam prodi Sastra Jepang S1. Dan saya termasuk dalam kelas SIP B. Jadi dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan, dan beberapa pertanyaan ini adalah termasuk dari ujian tengah semester 1 dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Jadi untuk pertanyaannya adalah, dalam pembahasan akidah terdapat beberapa teori atau rumusan tentang bagaimana memahami Allah SWT. Ada sebagian teori yang menjelaskannya dengan mempergunakan pendekatan aqaid 50 atau istilah sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Namun ada juga yang mempergunakan pendekatan 3 bahasan, uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Jelaskan persamaan dan perbedaan keduanya. Nah, jadi yang pertama itu, apa sih pengertian dari aqaid 50? Aqaid 50 adalah kumpulan 50 keyakinan yang wajib diketahui oleh umat Islam, yang terdiri dari sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Rasulullah. Sifat-sifat tersebut dibagi menjadi sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Ya, dan berikut adalah sifat-sifat dalam aqaid 50. Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Dan yang 3 yang terakhir, sifat wajib bagi Nabi dan Rasul, sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul, dan sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul. Dan uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat ini adalah pembagian dari tauhid. Jadi tauhid dibagi menjadi 3, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Jadi tauhid itu apa sih? Yaitu tauhid adalah meyakini akan keesaan Allah SWT dalam penciptaan, pemeliharaan, pemilikan, ikhlas beribadah kepadanya, dan mengetahui nama-nama dan sifatnya. Apabila dimutlakan, maka maknanya adalah memurnikan seluruh peribadatan hanya untuk Allah Ta'ala. Nah, sedangkan untuk persamaannya adalah sama-sama pondasi dalam mengenal Sang Cipta, sama-sama pondasi dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa bisa dibilang sama? Yaitu 3 bagian tauhid ini apabila disandingkan dengan aqaid 50 itu jelas sama, karena 3 tauhid ini jika didetailkan didetailkan secara menyeluruh itu hampir sama dengan aqaid 50. Dan untuk bedanya apa? Nah, bedanya ini untuk aqaid 50 yaitu bersumber dari dalil Al-Quran dan hadis. Ya, Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Sedangkan kalau tauhid, apa yang membedakannya dari aqaid 50 adalah keyakinan. Jadi tauhid yang kuat berarti keyakinannya sangat kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Ya, untuk nomor 2 yaitu apabila selalu mengarah pada untuk syariah Islam, apakah selalu mengarah pada pembentukan negara Islam atau justru hanya lebih menekankan nilai pengamalannya? Jika tidak, jelaskan ruang lingkup syariah yang saudara ketahui. Kalau untuk dalam pembentukan negara Islam, bisa dibilang iya. Contoh, ada beberapa negara Islam yang menggunakan asas syariah Islam untuk mengatur kehidupan penduduknya dari segi sosial, norma-norma, dan hukum. Dan kenapa bisa dibilang tidak juga? Karena syariah Islam ini bisa dibilang pedoman hidup bagi manusia, pedoman hidup dalam keberlangsungan hidup manusia. Dan untuk contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membayar zakat fitrah setiap tahunnya, jujur dalam berdagang, berbuat adil kepada seluruh manusia, dan menikah dengan tuntunan agama Islam, pastinya seperti itu. Nah, mungkin itu aja jawaban yang bisa saya kemukakan, dan mohon maaf apabila jawaban saya kurang memuaskan atau kurang lengkap.
Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.